Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu wasallam. Al-mukarramat, ibu-ibu ustazat yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah guru-guru kita hadir di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, panjang umur sehingga bisa membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ustazah Lilis yang sudah menghubungi saya kemarin. Walaupun dadakan, alhamdulillah bisa menyempatkan hadir ke tempat ini, ke rumahnya Teh Mul dalam rangka acara haul orang tua ini, orang tuanya. Sebetulnya memang tadi disampaikan saya ada acara, semalam juga baru pulang jam 12 habis ngisi acara di Komplek Banpres. Sampai ini juga ada 3 tempat yang saya tolak. Walaupun saya udah diminta rekening, mau dikasih transport di DP, saya tolak. Bahkan ada yang jauh, Bu, saya suruh ceramah. Yang pertama di Palu, udah mau dibeliin tiket, saya suruh berangkat ke sana, saya nggak mau. Yang kedua saya suruh ceramah di Kalideres, saya juga nggak mau. Dan yang ketiga saya nggak mau suruh ceramah di Lubang Buaya. Karena khawatir saya nggak balik lagi, mana bini saya lagi hamil tua ya, repot kalau dimakan buaya saya. Jadi alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, walaupun agak sedikit gerah berkipas-kipas ya, tapi alhamdulillah adem kalau lihat jeruk sama pisang ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Dengan izin Allah kita bisa hadir ke tempat ini memenuhi undangan Shahibul Bait dalam rangka acara haul orang tua dari Teh Mul, yaitu Mak Cami binti Abah Caplin yang ke-15 tahun. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua ke tempat ini, membacakan hadiah, yasin, tahlil, zikir, sholawat dan doa, semua rangkaian yang kita baca ini pahalanya disampaikan oleh Allah kepada ahli kubur, sehingga kubur mati oleh Allah. Satu ciri anak yang soleh dan soleha adalah yang senantiasa selalu berbakti kepada orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup ataupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Pernah ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, masih bisakah saya berbakti kepada kedua orang tua saya sementara orang tua saya sudah meninggal dunia?" Kan kalau selama ini kita berbakti sama orang tua ketika orang tua masih hidup, kita bawain makanan, kita urusin, lagi sakit kita rawat ya, kalau kita punya duit kita ajak jalan-jalan, nyenengin hati orang tua. Itu salah satu berbakti ketika orang tua masih hidup. Lantas sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya orang tua saya sudah meninggal dunia, masih bisa atau tidakkah saya berbakti sama mereka?" Apa jawab Rasulullah? "Oh la na'am." Iya, masih bisa. Bagaimana ya Rasulullah cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Kata Rasul, salah satunya adalah as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tiada, yang sudah meninggal dunia, yang pertama adalah as-salatu alaihima, dengan cara mendoakan kedua orang tua kita. Maka bagi anak yang soleh itu mendoakan orang tua wajib hukumnya, nggak boleh berhenti. Sebab ketika anak berhenti mendoakan orang tua, di situ Allah bikin seret rezekinya. Hati-hati nih, Bu. Kalau kita udah nggak mau lagi doain orang tua, kata hadis Nabi, ini Allah akan bikin seret rezekinya. Maka sering-seringlah kita mendoakan orang tua kita. Minimal tiap habis sholat
Doanya nggak usah yang susah-susah dah, yang biasa kita hafalin dari kita masih dulu di madrasah. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hafal semua doanya. Jangan ditinggalin tuh. Hafalkan doanya Bu ya? Artinya apa enggak? Enggak. Biar lebih paham doa, tahu juga artinya. Robbik firli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, warhamhuma dan sayangilah mereka, kama rabbayani shaghira sebagaimana mereka menyayangiku, mendidikku, merawatku ketika masih kecil. Ibu bisa merasakan bagaimana sekarang udah jadi orang tua semua, mungkin udah ada yang punya cucu. Ya, emang gitu kehidupan manusia. Kita jadi anak, terus dewasa, kita jadi orang tua. Kita punya anak, punya orang tua. Nah, terus kita udah tua, jadi orang tua, punya anak, punya cucu dan sebagainya. Bagaimana ibu susahnya merawat anak-anak ibu dari mulai masih hamil, masya Allah, apalagi yang ngidamnya repot. Ada yang ngidamnya benci sama lakinya, ada yang begitu? Dideketin sama lakinya nggak mau, lakinya udah dehem aja ngedeketin, dia tendang lakinya. Ada yang benci sama lakinya, padahal dia begitu gara-gara lakinya. Ada yang ngidamnya pengen ini, pengen itu, susah. Apakah orang tua menyesal? Tidak, terutama ibu nih. Setelah melahirkan, makanya dalam Al-Quran bahasanya itu wahnan ala wahnin. Orang tua itu ngandung anaknya wahnan ala wahnin. Kalau bahasa kita mah derita di atas derita. Berarti sudah derita banget kan? Ya. Sekarang istri saya juga lagi ngandung 9 bulan. Doain ya biar lahirnya normal. Ya. Tinggal nunggu beberapa hari lagi ini. Ya. Ribet, tidur miring salah, celentang salah, nengkurep apalagi udah kayak pelecehan ngomong salah, ribet banget. Yang penting anak kita kenyang. Kita ngantuk, anak kita tengah malam bangun nangis pengen susu dan sebagainya, kita lawan ngantuk karena apa? Sayang dengan anak kita. Nah orang tua kita seperti itu dulu. Maka oleh karena itu kalau kita pengen punya anak yang berbakti sama kita sebagai orang tua, apa kata Nabi? Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, niscaya nanti anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Tapi sebaliknya kalau kita durhaka sama orang tua, jangan salahkan nanti kalau anak kita juga durhaka sama kita. Tuh hukum karma bahasanya kalau bahasa kita, sunnatullah. Maka alhamdulillah keluarga daripada almarhumah mengadakan acara syukuran, tahlilan, doa, zikir dan lain sebagainya. Ini sebagai bukti bahwa ia cinta dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi walaupun enggak dengan cara seperti ini, yang namanya mendoakan jangan sampai pernah berhenti. Tiap habis sholat doain orang tua kita yang sudah pada meninggal dunia. Doain suami kita yang sedang berusaha mencari nafkah buat kita. Doain anak-anak kita supaya soleh dan soleha dan seterusnya. Pak Ustadz, saya nggak bisa pakai bahasa Arab, nggak ngerti mana doa yang buat orang tua, mana doa yang buat suami, mana doa yang buat anak. Udah pakai bahasa kita aja. Ya, pakai bahasa Sunda atau ibu jago bahasa Inggris, doa pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Ya, yang Abdul pakai bahasa Arab dan tahu artinya supaya kita bisa lebih khusyuk seperti itu. Yang kedua apa setelah mendoakan? Wastighfarul lahuma wal istighfarul lahuma, memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Maka tiap habis sholat ibu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan langsung buka mukena, langsung diri, langsung ngabur. Jangan ada istilah habis assalamualaikum assalamualaikum Allahumma lantas kabur. Jangan. Allahumma antas salam. Sebelum itu istighfar dulu tuh. Astagfirullahaladzim li wali walidayya Warhamhumma. terus wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Itu istighfar komplit tuh.
Astagfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah Zat yang Maha Agung. Buat saya, buat kita, diri kita nih, karena kita yang berdoa, kita yang beristighfar. Setelah kita, wali daya, buat kedua orang tua kita. Wali masyayikhina, doain juga guru-guru kita nih yang udah ngajarin kita. Kita bisa sholat karena guru kita, kita bisa baca Quran karena guru kita, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Wali jami'il muslimin wal muslimat, doain juga tuh saudara-saudara kita yang muslim laki-laki dan perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Al ahya, yang masih hidup, wal amwat, walaupun yang sudah meninggal dunia. Komplit. Maka orang beriman tuh nggak ada yang pelit seharusnya. Doa aja semua diborong, istighfar semua. Walaupun kita nggak kenal siapa orang Islamnya, sampai doa kita. Yang penting apa? Dia syaratnya satu iman dengan kita. Kan ada di dalam Al-Quran doanya tuh. Apa semua? Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana gfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah dulu mendahului kami bil iman, dalam satu iman. Jadi kalau kita ziarah kubur aja nih, ziarah kubur, kita ziarah ke orang tua kita, baca istighfar itu kuburan di sekitar orang tua kita, itu kebagian pahalanya. Makanya senang banget ibu kalau ada orang yang ziarah, itu satu kampung alam kubur itu senang karena kebagian tadi itu wali jami'il muslimin wal muslimat semuanya. Kita yang pernah ngalamin pesantren dulu, ya, saya kalau pesantren misalkan dibawain bekal, orang tua datang bawa timbel, itu teman sekobong jadi pada kebagian kan, seperti itu, senang kebagian. Alhamdulillah, dengan istighfar, dengan doa ini, seandainya ahli kubur punya dosa, itu akan dikikis dosa-dosanya, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini kita bersyukur ibu-ibu sekalian, bahwa kita ini umatnya Nabi Muhammad itu umat yang disayang oleh Allah, umat yang dirahmati oleh Allah. Kata Nabi, ummati ummatun marhumah, umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah, yang disayang oleh Allah. Apa cirinya? Apa indikasinya umat Nabi Muhammad itu umat yang paling disayang oleh Allah? Tadkhulu kuburahu bizunubikal jibal wa takhruju minal kubur wa qad ghufira laha. Umatku itu ketika masuk ke dalam kubur bawa dosa segede gunung yang begitu besar, begitu banyak, wa takhruju minal kubur wa qad ghufira laha. Ternyata setelah bangkit dari kubur, dikeluarkan dari alam kubur, pada hari kiamat nanti diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan dosa-dosa orang yang sudah meninggal dunia dikikis habis sedikit demi sedikit oleh Allah? Yang pertama, istighfaril ahya lil amwat, tadi itu, dengan sebab istighfarnya orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, wadda'awat, dengan sebab doa-doanya orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, wassadaqah, dengan sebab sedekah yang diniatkan oleh orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ini keluar kue, lontong, apalagi tuh, pisang, jeruk, segala macam, tambahan ada besek, saja biar. Itu sedekah yang diniatkan oleh temu dan keluarga, sedekah pahalanya buat ahli kubur. Apa tadi? Macamli. Ini pahalanya sampai. Yang tadinya Allah misalkan mau murka sama Macami, dengan sebab sedekah nggak jadi murkanya Allah, karena sedekah, kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'u ghadaba rabbi, sedekah bisa mencegah murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang meninggal dunia aja, Bu. Orang yang meninggal dunia, kata Allah dalam Al-Quran, kalau seandainya diizinkan lagi oleh Allah untuk bisa hidup, walaupun cuma sebentar, yang dia pinta cuma satu, bisa bersedekah.
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Dia minta sama Allah, laula akhartani, seandainya bisa diakhirkan, bisa dikembalikan lagi ke alam dunia walaupun sesaat, ila ajalin qarib, walaupun sebentar, qarib itu dekat, sedikit ya, sebentar. Fa asaddaq, saya bakal bersedekah. Dia nggak minta supaya bisa sholat, tidak. Dia tidak minta supaya saya bisa berangkat haji, tidak. Dia minta supaya bisa baca Quran, tidak. Dia tidak minta supaya bisa berpuasa, tidak. Tapi yang dia minta supaya bisa bersedekah, karena nilai pahala sedekah luar biasa. Manfaatnya pun bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Kalau haji hanya untuk dirinya, kalau puasa hanya untuk dirinya, kalau sholat hanya untuk dirinya, kalau baca Quran hanya untuk dirinya, tapi sedekah untuk dirinya dan untuk orang lain. Makanya mintanya sedekah. Hanya banyakin sedekah ya Bu, banyakin sedekah, sedikit banyak, dan nggak mesti uang sedekah itu. Nggak mesti uang, tenaga, pikiran, senyum aja sedekah. Walaupun sekarang agak susah senyumnya, karena apa? Pada pakai masker. Susah, ya. Susah senyumnya, nggak kelihatan karena pakai masker. Ya Allah, merugi, ya. Pakai lipstik aja nggak ketahuan, ya. Tahu-tahu pas pulang udah belepotan ya tuh mulutnya. Karena belepotan lipstiknya, karena kegesek-gesek sama masker. Tapi nggak apa-apa, itu bentuk ikhtiar karena memang kita kondisinya lagi begini, ya. Seperti itu. Ibu-ibu hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang keempat apa? Yang tadi pertama istighfar, yang kedua doa, yang ketiga sedekah, yang keempat wa qiraatil Quran, bacaan Al-Quran yang diniatkan oleh yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tadi baca Yasin, baca tahlil, baca. Sebelum Yasin biasanya apa? Hadiah dulu kan? Ila hadrati, ila ruhi itu kan? Nah itu alamat Bu. Kalau ngirim barang itu ibaratnya alamat. Nanti sebutin tuh namanya banyak batu. Ila ruhinya ini alamat. Berarti yang kita kirimkan empat ini, istighfar, doa, sedekah, dan bacaan Quran, alamatnya jelas. Ini akan disampaikan oleh Allah Subhanahu. Gini aja nih logikanya. Ibu ngirim paket nih ke saudara, misalkan di Jawa Timur, di Surabaya, atau di Semarang, di mana. Dikirimnya lewat apa? JNE atau lewat kantor pos. Ngasih alamat kan? Ditulis alamatnya. Biasanya sehari, 2 hari, paling lama seminggu sampai. Yang penting alamatnya jelas. Sampai tuh. Bagaimana cara nyampeinnya? Nggak usah mikirin, itu urusan orang JNE. Itu buat 2 hari bisa sampai di Surabaya ya. Padahal ongkosnya cuma 15.000. Yang penting alamatnya jelas. Apalagi dengan Allah, nggak usah dipikirin bagaimana cara nyampeinnya orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal dunia, yang sudah dalam kubur. Urusan Allah. Yang penting kita yakin bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti doamu akan aku kabulkan. Diperkuat kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kalian kepadaku dan kamu harus yakin bahwa doamu diijabah oleh Allah. Yang penting kudu yakin. Kalau nggak yakin nggak bakalan sampai. Saya emang nggak yakin, nggak percaya doa orang masih hidup sampai kepada orang mati, berarti nggak bakalan sampai itu. Karena Allah, ana inda zonni abdi, aku itu tergantung prasangka hambaku. Kalau kata hambaku yakin, sampai. Kalau kata hambaku saya nggak yakin, berarti nggak bakal sampai, karena dia nggak percaya sama kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting yakin. Nah makanya Tehmul yakin ini dengan mengundang kita semua. Sebetulnya Tehmul bisa ngedoain sendiri, bisa kan? Bisa. Tapi untuk lebih mantap lagi diundang nih kita semua, ya. Bisa saja doa Tehmul nggak dikabul, tapi doa Ustaz Jalilis yang dikabul. Atau doa Ustaz Jalilis yang nggak dikabul, doa Umi lupa namanya itu. Iya, yang dikabul. Atau
di antara kita semua yang nggak dikabul, bocah kecil yang ngedenger itu ngaminin ntar dikabul. Jadi mintalah doa dari siapapun, karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara kita ini insya Allah, saya yang belakangan, ibu-ibu yang duluan. Hah? Ya Ustaz tuh biasanya belakang, aku Ustazah mak. Iya, ntar siapa yang ngurusin mandiin, siapa yang ngurusin nyolatin, siapa yang nahlilin. Kalau Ustazahnya mati duluan semua, ya. Iya. Pelajaran buat kita bahwa kita hidup di alam dunia enggak selamanya, sudah ada batasnya. Semua hasil maqasidana Allahumma barik lana